Ustaz, itu perceraian aktif atau perceraian karena ditinggal wafat? Yang saya sampaikan tadi, data tadi, itu adalah gugatan perceraian di pengadilan. Kira-kira orang hidup atau orang mati? Orang hidup kan? Kalau perceraian karena kematian itu bukan ke situ ngadunya, ya. Ngadunya ke kelurahan buat akte kematian. Tapi itu orang hidup cerai. Tahun lalu saya nikahin orang Semarang. Ada salah satu jamaah saya nikah, itu hanya dalam waktu 1 minggu cerai. Jadi saya khutbah di depan, waktu khutbah pernikahan berbusa-busa nggak masuk. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi keluarga seperti keluarganya Rasulullah dan Khadijah. Minggu depan cerai. Gimana perasaannya tuh? Ya, sakitnya tuh di sini gitu ya. Udah ngomong nggak diamalin, ya Allah. Nah, terlepas daripada itu semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sedih, jangan khawatir. Ternyata Islam mengajarkan sebuah aturan, konsep yang sangat luar biasa. Ya, bukan sembarang aturan. Ini datang dari manusia pilihan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita lagi banyak kekurangan krisis role model. Kita kehilangan sosok yang bisa kita contoh. Kita itu sibuk akhirnya dengan ngurusin diri sendiri aja, nge-happy-happyin diri sendiri aja. Padahal Rasulullah 14 abad yang lalu itu sudah membuat contoh yang sangat luar biasa. Beliau ini punya istri banyak, ya, 13 orang istri. Di sini juga kayaknya belum tentu semua hafal ya. Ada yang hafal jumlah istri Nabi? Siapa saja namanya? Enggak. Oke, catat. Yang pertama Sayyidah Khadijah, paling terkenal. Sayyidah Khadijah, ini para ibu nih. Khususnya para ibu tidak bisa mencontoh langsung kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah seorang lelaki, tapi bisa mencontoh istrinya Rasulullah. Ya, ini kemarin 2 minggu lalu saya silaturahim dengan Habib Anis, ya. Beliau ngasih satu nasihat buat para wanita, contohlah istri-istri Nabi, contohlah sahabiah, ya. Sahabiah itu istri para sahabat. Kalau yang ikhwan, contoh langsung Rasulullah dan contoh para sahabat. Ya, jadi 2 tuh. Rasulullah dan para sahabat. Kalau istri, ya, para ibu, para bunda, contoh daripada istri Rasul dan istri para sahabat. Mereka ahlul jannah. Nah, dimulai dari Sayyidah Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi usia oleh Allah 63 tahun. Usia yang kata Rasulullah, semua umatku rata-rata diberi usia sampai 63 tahun. Rata-rata. Kalau lebih itu bonus. 63 tahun. 63 tahun Rasulullah, beliau habiskan 40 tahun di masa awal sebelum diangkat menjadi Rasul itu dengan pendidikan. 40 tahun, ya. Jadi 0 sampai 40 tahun itu Rasul dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau ketika lahir itu sudah tidak punya bapak, sudah jadi yatim. Ya, ditinggal wafat oleh Abdullah. Usia 6 tahun Rasulullah ditinggal bati meninggal dunia oleh Sayyidah Aminah, ibunya. Lalu diasuh oleh kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Usia 9 tahun. Dia juga bilang, kamu juga harusnya bertanggung jawab. Wah, jadi perang. Perangnya hadis. Rasulullah pernah bersabda. Wah, nanti diamalin tuh hadisnya. Rasulullah juga pernah bersabda, bersikaplah lemah lembutlah kalian kepada wanita. Wah, udah. Itu bukan makin selesai makin panas. Itulah kemudian diniatkan nih, ketika kemudian kita taat kepada suami, itu adalah karena kita ingin mendapatkan berkah, ya, dari agama ini. Berkah daripada Allah dan Rasulnya. Apakah perintahnya ada, Ustadz? Ada. Dalam surah An-Nisa ayat 34, ya Allah berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya, jadi siapa yang ngasih perintah itu? Allah.
Allah yang menyuruh suami untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, mengatur fungsinya, memanage, ya. Terus fungsi istri apa? Apakah jadi bawahan suami? Enggak. Istri itu bukan menjadi atasan, bukan menjadi bawahan, tapi dia ada di samping kita, menemani hidup-hidup kita, menemani hari-hari kita, di samping kita. Makanya dalam buku Syekh Taqi, ya, dalam judulnya Nizamul Ijtimai fil Islam, di dalam bab muqaddimahnya beliau sampaikan peran laki-laki dan peran wanita dalam rumah tangga adalah seperti sahabat. Tidak ada yang kemudian saling meninggikan, ya, saling tinggi itu nggak ada. Yang membedakan apa? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling penting dalam sebuah rumah tangga, ya, bukan siapa yang paling kaya gajinya, siapa yang paling super karirnya, siapa yang paling mulia karena ilmunya, tapi yang paling apa? Yang paling takwa. Jadi setelah berkah, yang kedua kita harus cari adalah visi tadi. Satu enggak nih, satu visi enggak dalam ketakwaan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah ditinggal wafat oleh Khadijah, Rasulullah itu nggak mau nikah lagi sebetulnya. Ya, dalam banyak sirah itu dijelaskan. Tapi Allah perintahkan lagi. Jadi Allah yang memerintahkan Rasulullah. Maka Rasulullah menikah setelah dengan Khadijah, beliau menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Ini seorang janda. Khadijah janda, Saudah binti Zam'ah janda. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah, kondisinya sudah menopause, ya. Jadi sudah tidak bisa mengandung lagi. Bahkan Rasulullah meminta mau diceraikan. Wahai Saudah, aku tidak bisa memberikan nafkah, ya, nafkah lahir batinia, ya. Terus Saudah bilang, ya Rasulullah, janganlah engkau ceraikan aku. Kenapa? Karena aku nanti, ketika nanti dibangkitkan lagi di yaumil qiyamah, aku berharap aku dibangkitkan menjadi salah satu dari bagian istrimu. Masya Allah. Nggak mau diceraikan. Saudah binti Zam'ah, solihah sekali orang itu, Saudah. Nah, baru setelah Saudah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Nah, ini istri ketiga dari 13, ya. Dan itu adalah perintah lagi dari Allah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah 1 senti pun, ya, itu tidak taat kepada Allah. Digambarkan dalam hadis, wahai Rasulullah, ya, dari malaikat Jibril alaihi salam, bahwa aku diperintah oleh Allah untuk engkau menikahi Aisyah. Dan Rasulullah diberikan mimpi bertemu dengan Sayyidah Aisyah dalam mimpi itu, dalam cermin. Itu Allah yang memerintahkan. Rasulullah nggak menolak sama sekali, langsung nikah. Meskipun setelah pernikahan itu fitnahnya luar biasa. Ada yang bilang Rasulullah itu senang anak kecil, ya. Karena waktu itu Sayyidah Aisyah itu belum balik, ya, waktu menikah 7 tahun, nah baru 9 tahun balik, baru satu rumah dengan Rasulullah. Tapi semua istri-istri Nabi adalah istri-istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan hebatnya ya karena suaminya ya Rasulnya itu sendiri, ya. Tapi nanti kita lihat apakah para sahabat itu mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Rasulullah menikah tadi sampai 3 istri, ya. Ya, Khadijah wafat, Abu Thalib wafat itu dalam waktu yang sama. Kesedihan dalam hati Rasulullah melanda luar biasa. Maka Allah memerintahkan Rasulullah waktu itu untuk berangkat Isra dan Mi'raj, ya. Peristiwa itu, pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah diajak keliling, ya, dihibur, traveling lah, ya. Travelingnya ke surga dan neraka, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, bertemu dengan Allah, dapat perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Itu masih di Mekah itu. Nah, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, Allah memerintahkan menikah dengan Saudah binti Zam'ah, lalu kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah.
Nah, tapi dari nanti semua istri Nabi yang kemudian punya keturunan itu cuma 2 istri. 1 Maria Al-Qibtiyah, 2 Khadijah.